Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurfiana Dewi dari Prodi Akuntansi Non-Rek semester 6. Saya di sini ingin mempresentasikan laporan saya mengenai pengaruh struktur modal terhadap harga saham dengan kinerja perusahaan sebagai variabel intervening pada perusahaan properti dan real estate yang listed di Bursa Efek Indonesia. Studi kasus pada perusahaan properti dan real estate yang listed di Bursa Efek Indonesia. Bab 1. Latar belakang. Salah satu bentuk investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan banyak diminati oleh investor adalah saham perusahaan yang telah go publik. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Setiap investor yang melakukan investasi saham memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan dividen dan capital gain. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh tidak langsung struktur modal terhadap harga saham melalui kinerja perusahaan. Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Binangkit Raharjo 2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Binangkit dan Raharjo 2014 terletak pada proxy yang digunakan untuk merefleksikan kinerja perusahaan, objek penelitian, metode analisis data, dan pengujian hipotesis yang digunakan. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang listed di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti memilih sampel perusahaan properti dan real estate karena perusahaan properti dan real estate ini memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang dengan melihat potensi jumlah penduduk yang terus bertambah besar. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut. 1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap harga saham? 2. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 3. Apakah kinerja perusahaan berpengaruh terhadap harga saham? 4. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap harga saham melalui kinerja perusahaan? Tujuan masalah. Pada tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap harga saham pada perusahaan properti real estate di Bursa Efek Indonesia. 2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. 3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kinerja perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan properti real estate di Bursa Efek Indonesia. 4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap harga saham melalui kinerja perusahaan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Bab 2. Landasan teori. Pertama, struktur modal. Weston dan Copeland 1992 dalam Kusuma 2009 memberikan definisi struktur modal sebagai pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preference, dan modal pemegang saham. Kedua, kinerja perusahaan. Bernardin dan Russell 2006 menyatakan bahwa prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Ketiga, harga saham. Harga saham adalah sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terbentuk berdasarkan penjumpaan penawaran jual dan permintaan beli saham yang dilakukan oleh anggota Bursa Efek di bursa idx.co.id. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, struktur modal dihubungkan dengan kinerja perusahaan dan harga saham. Dalam hubungan yang saling terkait ini, kinerja perusahaan juga bertindak sebagai variabel intervening untuk menghubungkan variabel struktur modal dengan harga saham. Secara garis besar, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis explanatory research. Menurut Sugiono 2012, penelitian explanatory merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Sedangkan menurut Singarimbun dan Effendi 1995 dalam Kusuma 2009, penelitian explanatory merupakan suatu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan hubungan kausal sebab akibat antara variabel-variabel penelitian melalui suatu pengujian hipotesis tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data numerikal, angka yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Pendekatan kuantitatif dilakukan dalam rangka pengujian hipotesis. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan diperoleh signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Karena itu, penelitian ini melakukan
penelitian terhadap data dan fakta empiris dengan menggunakan sumber data dan sekunder. 2. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian ini adalah perusahaan properti real estate yang listed di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel perusahaan properti dan real estate karena perusahaan properti dan real estate ini memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang dengan melihat potensi jumlah penduduk yang terus bertambah besar. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling. 3. Metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan properti real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi laporan keuangan dan harga saham perusahaan yang diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs dunia investasi www.duniainvestasi.com. Bab 4. Hasil penelitian. Struktur modal perusahaan merupakan perbandingan antara jumlah hutang dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini mengandung implikasi bahwa agar kedepannya pihak perusahaan dapat menentukan bagaimana struktur modal yang paling baik untuk perusahaan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Karena struktur modal merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan oleh investor sebelum investor mengambil keputusan investasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya pihak perusahaan dapat menentukan struktur modal yang terbaik bagi perusahaan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja perusahaan telah mencapai titik yang terbaik diharapkan perusahaan dapat mempertahankan hal tersebut. Kinerja perusahaan yang baik merupakan aset bagi perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Hal ini mengandung implikasi agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang akan direspon oleh para pelaku pasar dalam bentuk peningkatan harga saham perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap harga saham melalui kinerja perusahaan. Hal ini mengandung implikasi agar perusahaan dapat menentukan struktur modal yang paling optimal bagi perusahaan. Struktur modal yang paling optimal bagi perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan akan direspon oleh investor sehingga hal tersebut dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut. 1. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap harga saham. 2. Struktur modal berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan struktur modal perusahaan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah hutang perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan. 3. Kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap harga saham. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja perusahaan akan berdampak pada naiknya harga saham perusahaan. 4. Struktur modal berpengaruh positif terhadap harga saham melalui kinerja perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mampu memediasi hubungan antara struktur modal terhadap harga saham. Saran bagi peneliti selanjutnya. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu 1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti indikator untuk mengukur struktur modal, kinerja perusahaan, dan harga saham yang diharapkan dapat meningkatkan nilai uji R-square nantinya. Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur struktur modal salah satunya adalah rasio LDAR. Kemudian indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan salah satunya adalah rasio ROA. 2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti indikator untuk mengukur struktur modal dan harga saham dengan harapan dapat membuktikan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.